Kami bersyukur jika kami hari ini dari pujian, dari setiap persiapan, dan sampai kami datang ke tempat ini, kami memulai pertama kali di dalam masa pandemi COVID-19 ini kami melaksanakan perjamuan kudus secara fisikal. Tuhan, kami tahu bahwa kami diminta untuk memperingati bukan bergantung pada bagaimanakah secara ritual, seremonial, tetapi sungguh-sungguh adalah mengingat Engkau dalam setiap perjalanan penderitaan dari Engkau dirancang, diputuskan, dan dipilih dan ditetapkan untuk lahir sebagai manusia dan mengalami penderitaan begitu hebat dan memuncak berada di kayu salib, dan disitulah tidak ada satu manusia yang bisa mengerti kecuali mereka semua yang datang, yang menerima berkat dari Bapa, yang menerima kekuatan yang indah dari Roh Kudus. Barulah kami tercelik akan kesucian, kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan segala sesuatu yang selama ini agama dan seluruh daripada kepercayaan hikmat manusia tidak bisa menembus jalan Tuhan. Dan disitulah Tuhan tembus jalan dengan cara Dia membuka hatinya. Seorang Bapa memberikan anak yang tunggal kepada kami, dan kami akan memperingatinya, dan khususnya dengan mengaplikasikannya dan mendengarkan pengajaran khotbah di bukit yang keenam, ajaran Tuhan Yesus yang menggenapi seluruh ajaran hukum Taurat, yaitu puncaknya hukum kasih yang Kau pamerkan, Engkau demonstrasikan, dan tidak ada satu manusia yang pernah dan mampu memberikan dan menjamin kekuatan kasih Allah ini. Karena kami semua adalah orang-orang berdosa. Tidak ada kasih dalam hati kami, kebencian yang selalu ada dalam diri kami, diskriminasi, kecurigaan yang menguasai kami. Pimpinlah Bapa dalam setiap hati kami, dan pakailah kami, dan jadikan kami serupa dengan Engkau, serupa dengan anak-Mu, dan seluruh kehidupan kami biarlah kami serahkan seutuhnya untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita buka dalam Matius pasal yang kelima ayat 43. Ada beberapa bagian yang kita ulang, yaitu kamu telah mendengar. Jadi kita sudah tahu kamu adalah bentuk singular yang menunjuk kepada satu kesatuan umat. Jadi ini kemungkinan besar ditafsirkan ada dua, yaitu bangsa Israel dan bangsa yang saat itu menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata pada ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, kepadamu di sini adalah plural, tidak lagi singular. Nah, dari kata ini aja kita tahu bahwa ada perbedaan, ada standar yang baru, ada kualifikasi yang baru yang dibuka oleh Tuhan, bukan lagi yang diperuntukkan kepada bangsa Israel, tetapi untuk semua manusia, dan diberikan hak oleh Tuhan di dalam Kristus. Israel yang baru itu, kita menerima jalur yang baru, jalur yang bukan dikuasai, didominasi oleh Israel keyahudian, tetapi oleh Kristuslah Israel baru itu dibentuk ulang. Nah, saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran yang tidak mempercayai ini dan masih mengagungkan bangsa Israel secara fisikal. Jadi bangsa Israel yang betul-betul asli itu ya Israel itu, kita ini ya fotokopian gitu. Saudara, itu salah besar. Mereka lah yang nanti adalah yang terbelakang, yang dulu terawal jadi terbelakang, jadi awal menjadi terkemudian menjadi terawal, dan seperti itulah bangsa Israel. Nah, kita akan belajar ayat 43 dan 44, dan setelah itu kita lihat 45 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, ayat bencilah musuhmu itu tidak ada di dalam ajaran aslinya.
Semangat membenci itu tidak ada. Dan Tuhan tidak pernah mengajar untuk membenci musuh. Ya, nanti saya akan berikan contoh-contoh bangsa Edom, bangsa 7 bangsa Kanaan yang keji sekali. Dan itu pun diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, bisa ikut menjadi bangsa Israel. Mereka ada kawin campur dan mereka bisa bertobat, termasuk saudara kalau yang saudara dengar Moab, seorang perempuan dari Moab namanya Ruth. Itu pun bisa menjadi jalur kemesiasan, padahal itu bukan bangsa Israel. Ya, kita harus tahu ini. Jadi jelas sekali Israel yang fisikal itu bukan mutlak seperti itu. Dan kita masih tahu Rahab pun jalur keturunan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, jalur-jalur yang tanda petik wanita-wanita yang di luar daripada jalur yang normal, yang kudus, yang dipilih, bukan. Itu bukan bangsa Israel, tapi dipilih oleh Tuhan dalam garis keturunan. Mengapa? Nah, waktu disindir seperti itu mereka marah sekali. Ya, kita akan belajar ini. Saudara, bencilah musuhmu itu diseimbangkan dengan kata-kata kasihilah. Jadi kalau kamu mengasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, musuhmu ini siapa? Terus sesamamu siapa? Dan kamu sendiri siapa? Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu, saya ini musuh atau dalam politik itu, saudara. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Dulu, melawan kandidat. Gitu. Sekarang mendukung kandidat, mendukung anaknya. Jadi wali kota, gitu kan. Orang bingung, loh, kamu dulu melawan dia. Saudara, yang disebut sebagai puncak tertinggi dari seluruh daripada politik adalah kepentingan. Nah, ada gereja yang seperti itu juga. Yang penting itu kepentingannya siapa? Yang berkuasa, ya yang berkuasa yang menguasai. Yang penting kan, kalau yang penting itu adalah uang, ya uang yang penting. Jadi di mana kepentingan itu? Itu semua adalah satu kerusakan moral yang merusak sekali dan masuk ke dalam hubungan kerohanian. Ya. Perhatikan baik-baik. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Perhatikan ya. Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah siapa? Sesamamu itu diganti musuhmu oleh Tuhan Yesus. Macam-macam ini. Sesama. Nah, siapa itu sesama? Orang muda yang kaya juga tanya, siapa sesamaku? Kita juga sama, Tuhan tanya, kamu tuh ngasih siapa? Kamu ngasih orang ngasih kamu. Bajingan pun sama. Kamu nggak beda dengan bajingan itu. Saya mengasih istri, bajingan juga ngasih istri, maka berhak kamu kasih. Betul kan? Dia ngasih anaknya, iya. Kamu ngasih anak, ya. Kamu ngasih anak, sama. Nah, kamu berhak mengasihi dia juga, karena dia mengasihi anak, dia ngasih istri. Saudara, teologi Puritan mengatakan kasih itu adalah puncak tertinggi tanpa embel-embel. Dan kita pun harus mengasihi tanpa embel-embel. Tahu embel-embel kan? Tanpa kepentingan yang lain. Loh, mana bisa? Ya kalau kamu nggak bisa, ya kamu nggak akan bisa menerima kasih tanpa embel-embel. Karena kamu dikasih tanpa embel-embel, jadi kamu ngasih orang lain ya tanpa embel-embel. Kalau kamu ngasih dengan embel-embel, itu artinya apa? Kasih manusia semua. Sudah 4 hukum kasih yang mengikat gereja kemana-mana dari sejak saya remaja semua. Hukum kasih, filia, storge, eros, agape. Kasih Allah itu agape, storge, filia itu bukan. Saya ngajar siapa? Bukan Alkitab ya? Itu yang ngajar orang Yunani. Dan kita pakai itu di gereja, dan kita nggak kerasa ngajar kemana pakai itu. Kita memisahkan kasih. Saudara perhatikan, kasih Allah itu adalah tunggal dan dia menguasai seluruh kasih yang lain. Storge, eros, filia, jika di dalam kasih Allah mendapatkan kekudusannya, mendapatkan kelayakannya. Jadi suami istri dengan nafsunya mengasihi, di dalam nafsunya itu kekudusan Allah menguasai, itu kasih Allah, bukan lagi kasih manusia. Jadi filia storge
agape, dan eros, saudara, itu adalah tunggal di dalam Alkitab. Dan tidak pernah dibagi-bagi seperti itu. Kita tidak pernah dibagi di gereja, beda orangnya, di rumah beda orangnya, jadi suami, jadi sama. Pribadi satu di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita harus belajar. Jadi Tuhan Yesus langsung menghentakkan orang, kasihilah sesamamu. Tuhan katakan, enggak. Kasihilah musuhmu. Wih. Langsung orang-orang itu, musuh itu dibenci, bukan dikasih. Nah, ini ajarannya. Dan bencilah musuhmu. Orang jahat berhak untuk kita adili, berhak untuk kita hukum, berhak untuk kita benci. Orang berdosa dibenci Tuhan. Betul kan? Tiba-tiba Tuhan Yesus ngajar, kasihilah musuhmu. Kamu udah mendengar, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Aku mengajar sekarang, kasihilah yang kamu benci. Musuhmu. Saudara, cinta sejati itu karena kebencian. Dan banyak orang kawin itu karena benci dulu. Betul Ibu ya? Ini laki-laki ini nggak seneng saya dulu, tapi bisa jadi suami saya. Dari benci jadi rindu, rindu jadi cinta, cinta setengah mati. Sekarang setengah hidup. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, kebencian manusia pun itu bisa menjadi titik benih cinta. Jadi jangan benci orang macam-macam, bisa jatuh cinta kamu. Hati-hati, saudara. Aku nggak mau punya anak. Nanti kalau punya anak, nggak mau anak saya kawin dengan orang kulit hitam. Kawin dengan kulit hitam kamu. Ada orang khotbah gitu. Saya berdoa supaya anak saya nggak kawin dengan itulah. Akhirnya anak ketemu orang kulit hitam. Atau orang kulit hitam, anak saya nggak mau kawin dengan orang kulit putih gitu. Akhirnya kawin dengan kulit putih. Terus mau apa kita? Kasihilah musuhmu. Ya. Saudara perhatikan kata-kata yang kedua, ya. Dan bencilah musuhmu. Artinya apa? Kita, emosi kita dan semua perhatian kita tuh melawan, tidak suka, tidak terima, menolak orang itu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, enggak, bukan seperti itu. Dan dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bawalah orang-orang itu ke dalam doamu. Bukan hanya mengasihi, bawalah dalam doamu. Rindukan dia. Berdoa itu kan merindukan. Rindukan pertobatannya. Rindukan perubahan hidupnya. Rindukan akan kasihnya. Rindukan akan bagaimana Allah mengasihi dia. Berdoalah. Orang berdoa itu kan kepingin berdoa, saudara. Berdoa itu ada sesuatu yang mendorong passion kita, itu ada satu petition. Ada satu permohonan yang keluar dari dalam hati berdoa. Saudara, misi yang tertinggi adalah motivasinya mengasihi musuh. Dan tidak ada yang lain. Jika orang mau bermisi, dia masih menyimpan dendam dengan bangsa ini, dengan orang ini, dengan macam ini, suku ini. Jangan bermisi. Kenapa? Nggak mungkin kamu bisa bermisi. Karena misi yang sejati dari Allah adalah tidak ada musuh. Tidak ada diskriminasi. Bagaimana saya bisa mengasihi, bisa mengabarkan berita Injil kepada orang-orang, Yesus juru selamat dunia. Dunianya siapa? Duniamu. Saya tanya, mengabarkan Injil ke siapa, Pak? Hanya untuk orang-orang bisnismen. Loh, kalau nggak bisnis gimana? Nggak boleh. Saudara, itu melawan firman Tuhan. Ya, kita mau ngabarkan Injil khusus kepada orang-orang Chinese saja. Yang lain biarin mati nggak apa-apa. Ya, kamu ini sesamamu siapa? Juru selamat dunia itu dunia siapa? Dunianya orang-orang ya Indonesia, orang-orang suku Isme itu. Bukan, saudara.
Dan gereja beribu-ribu tahun nanti dibentuk seperti itu, dan ada gereja Jawi Wetan, gereja Batak, gereja Dayak, gereja Chinese, gereja. Saudara, kapan ini selesai? Saya tanya, gereja boleh nggak segala bangsa masuk? Gereja boleh nggak majelisnya segala bangsa? Saudara, kalau saudara ke gereja sukuisme itu, sulit, saudara. Saya tanya, apakah kita sudah melaksanakan kasihlah musuh? Jangankan musuh, jadi pelayan pun sudah didiskriminasi. Jangan jauh-jauh musuh, saudara. Untuk sesama pelayanan pun, Pak, saya nggak bisa terima dia, Pak. Ya latar belakang ini. Kalau orang Medan, Pak, aduh penipu, Pak. Saya sudah kena tipu 3 turunan. 3 turunan. Jadi karena 3 turunan ketipu semua orang Medan jadi penipu semua. Itu dosa besar. Itu generalisasi yang dilakukan. Bencilah musuhmu. Kenapa? Karena musuhmu seperti Edom, Kanaan itu bencilah karena Tuhan benci. Betul. Tapi kalau semua sudah diselesaikan oleh Tuhan, tidak segala bangsa menjadi musuhmu. Itu hanya bangsa yang memusuhi kamu. Yang 7 bangsa yang diberikan Tuhan tanahnya kepada kamu, dan itu Tuhan yang meminta, bukan kamu. Terus kemudian bagian kalau benci dengan kasih itu selalu kecil dan besar. Apa artinya? Ada di teks itu ada semua, cuma nanti saudara lihat. Jadi saudara, kalau saya mengasihi, kalau bisa sekecil mungkin kasih saya. Kalau saya benci, seluas mungkin benci saya. Kalau nggak percaya ngomong-ngomong, cuma kan saudara ngomong dengan orang benci. Bencinya itu kebablasan semua. Saudara, contoh, benci karena diolok gitu ya. Kita bisa nggak suka karena sandalnya. Nggak suka dengan orang ngomong satu hal gitu ya. Contoh gitu ya, kalau seumpamanya dia masak kurang enak gitu ya. Terus kita nggak suka dengan orang itu. Sampai bukan masaknya lagi kita nilai, sampai rambutnya kita nilai, matanya kita nilai, sepatunya nilai, semua dinilai semua. Itu kebablasan. Jadi kalau nggak suka, itu molor. Tapi kalau kita keluar kasih, kita mungkert. Mengecil. Nah di dalam Tuhan kebalikan. Yang musuh, yang jahat itu mungkertin. Nah yang kasih itu molorin. Nah itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi, ahli mungkert dan molor. Dikecilin. Jadi kalau benci, wah, hanya 7 bangsa, Edom dan semuanya, Niniwe gitu. Saudara perhatikan, Niniwe dikasih oleh Tuhan. Siapa yang benci? Yunus. Kenapa dibenci? Saudara, bangsa biadab. Tuhan mengatakan, ada 120.000 orang kalau nggak salah, yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Musuhmu, betul musuhmu, tapi tidak semua bangsa Niniwe adalah musuh Tuhan. Dan masih ada sesamamu di sana. Siapa? Anak-anak kecil yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan kanan. Saudara, di sini arti sesungguhnya itu. Jadi kalau saya dikuasai dengan kemarahan yang pertama, antitesis pertama, lalu dikuasai dengan nafsu, dengan semuanya, saudara nggak akan bisa mempraktekkan kasih yang tertinggi. Dengan alasan seperti ini. Ada yang mengajarkan, nggak tahu agama atau ajaran apapun ya. Aduh, kalau kasihan itu ya, daripada kamu kasihan kawinin dialah istri kedua. Oh itu ada lagi kasihan. Ya kamu mampu kawinilah ketiga gitu. Loh kalau mampu dan saya kaya raya konglomerat, ya kayak Salomo 1000. Kenapa? Berdasarkan kasihan. Dan dia kemudian orang-orang itu kemudian ditolong oleh dia. Dan saudara perhatikan, kasih yang tanda petik seperti ini, yang kebablasan, itu menghilangkan kekudusan. Kasih dan kekudusan itu jadi satu kekuatan sifat Allah yang hakiki. Holy, holy, holy. Dan waktu dia menampakkan diri di dalam kasihnya itu holy. Jadi kalau saya berbelas kasihan dengan orang, saya menyatakan kasihan dengan orang, saudara, jangan lupa holiness. Yang membedakan kamu dengan orang lain itu beda. Bukan kamu punya nafsu itu yang jauh, kemudian dengan alasan apa? Ya karena dia
Ya kasihan rumahnya, gimana anakmu kan, kamu utang banyak, oke tak bebasin utangmu, anakmu kasih saya. Oh puji Tuhan, ambil aja anak saya. Kelihatannya baik, baik kalau orang menurut moralisme bisa dibaik, tapi di hadapan Tuhan itu bejat dan tidak kudus. Karena pernikahan bukan berdasarkan utang. Saudara, engkau sudah sedang membenci dan mengasihi yang terbolak-balik. Kita lanjutkan. Ya, saudara perhatikan, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, berdoalah bagi kamu, bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi sudah berbentuk apa? Saudara, intimidasi sudah berbentuk, perlakuan sudah berbentuk untuk menghantam kita dengan segala sesuatu, dengan kayak orang itu merugikan yang luar biasa. Saudara-saudara diminta untuk duduk berdoa dan merindukan merubah hatinya. Saudara, kita melihat satu bangsa kesatuan Arab diubahkan hatinya oleh Tuhan. Dan kita sudah melihat beberapa minggu yang lalu menandatangani mereka tidak memusuhi lagi Israel. Saudara, siapa yang bisa mengubah hati bangsa seperti ini? Bukan manusia, Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan sedang menggenapi, seluruh bangsa akan melihat dan yang memusuhi akhirnya mengasihi. Saudara, itu cara Tuhan. Coba saudara lihat semua. Orang-orang memusuhi Yusuf dibalas dengan kasih, dan mereka kemudian menunjukkan kepada hati mereka, bukan lagi musuh lagi, tapi menjadi satu kesatuan saudara dalam satu keindahan hidup yang bersama. Bangsa Israel waktu menawarkan perdamaian, memperkenalkan juru damai, saudara, Daud orang satu-satunya yang paling berhasil menjadi pendamai. Dan dia begitu besar kuasanya, dia selalu kepada bangsa lain, jika kamu kerjasama dengan kami, jika kamu mau dengan kami, kamu bukan hanya menjadi bagian yang kami kerjasama, tapi kami akan melindungi kamu, kami akan menjadi pendamaimu, kami akan menjadi penyelamatmu. Dan itu Daud. Jadi bangsa-bangsa itu tidak dijajah oleh Daud, sampai puncaknya luar biasa daripada pekerjaan dan cara memerintah Daud itu, yang menikmati adalah Salomo. Seluruh raja-raja datang memberikan persembahan dengan sukarela apapun, bertalenta-talenta, tembaga. Siapa yang bisa menggerakkan itu, saudara? Tukang-tukang yang akan membangun bait Allah itu dari Lebanon, dari apa itu yang bangsa-bangsa sekeliling semua datang untuk apa? Dengan sukarela membangun istana Salomo dan bait Allah. Bertahun-tahun, saudara. Siapa yang menggerakkan itu? Saudara baca. Dan di situ ada pekerjaan Roh Kudus. Itu jelas dikatakan Roh Kudus, Roh Allah membantu mereka, menggerakkan mereka dan menggarap itu semua. Jadi saya tanya sekarang, siapa musuh kita? Tidak ada, saudara. Kecuali dirimu sendiri. Kamu kalau musuh orang lain, bukan orang lain musuhmu, kamu sedang musuh dirimu sendiri. Memusuhi manusia, kamu bukan manusia. Memusuhi orang bersalah, kamu nggak pernah salah. Dan itu dikatakan Tuhan, siapa yang tidak bersalah silakan. Ayo hakimi dia, perempuan berzina. Silakan angkat. Siapa yang hukum dia? Siapa yang tidak bersalah? Hukum. Orang yang kedapatan berzina seperti ini, itu adalah orang yang harus ditunggu dengan kasih Allah pertobatannya, bukan untuk diijak-ijak, dipamerkan kemudian, ini loh musuh, bencilah dia, bunuhlah dia, hajar dia, rajam dia. Dan itu bangsa Israel, saudara, dipimpin oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, itu menjadi hukum Taurat, menjadi momok yang sangat menakutkan sekali. Dan bukan lagi kasih, saudara. Mereka ketakutan luar biasa. Dan Tuhan Yesus membuka di balik, kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Nggak bisa. Samaria, nggak bisa. Saudara, nggak mungkin kita lakukan. Ya, apa alasannya? Coba kita lihat ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Apa syarat menjadi anak-anak Bapa surgawi? Saudara, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu jadi anak-anak Bapa surgawi. Kenapa? Karena Bapa surgawi melakukan sama dengan kamu. Kamu bisa melakukan itu karena dari Bapa surgawi. Jadi hati Bapa yang mengasihi musuhnya, hati Bapa yang menantikan anak yang terhilang itu, yang bungsu itu adalah hati Bapa. Dan kamu sekarang memiliki itu. Kamu disebut sebagai anak-anak Bapa surgawi. Surah puncak daripada ayat 48. Karena Bapa sempurna, kamu harus sempurna. Jadi, saudara, apa yang kita nanti lakukan dengan musuh-musuh kita menunjukkan kamu mengenal Bapa, kamu anak-anak Bapa, kamu sudah memiliki Bapa dan kamu sudah di dalam Bapa atau belum. Jika belum, saudara-saudara, masih ada ganjalan-ganjalan yang luar biasa dalam hati kita. Dan ganjalan itulah yang harus saudara lepaskan. Saudara, jangan menanam dosa yang bertumbuh dalam hatimu seperti pohon yang baik dan jahat. Tapi sekarang sudah dialirkan pohon kehidupan dalam hatimu. Dan itu mengalir terus dan memberkati bangsa-bangsa. Dan sungai-sungainya menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan ditulis dalam kitab Wahyu. Jadi Tuhan sekarang tidak memakai malaikat. Tuhan tidak memakai lagi seperti penyanyi lama. Tuhan memakai setiap orang percaya mengalirkan aliran kehidupan. Menjadi alat penyembuh bangsa-bangsa. Dan itu rahasia dari penginjilan dalam kitab Wahyu. Ya, perhatikan, kita akan lihat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Jadi Allah tidak memilih kasih dan pilih kasih. Dan tidak ada diskriminasi. Hujan dan panas diberikan jahat atau orang baik, benar atau orang tidak benar, suci, kudus atau orang najis. Tuhan berikan semua itu karena Dia mengasihi musuhnya. Karena Dia mengasihi sesamanya. Karena Dia mengasihi semua manusia. Kenapa Tuhan curahkan kasih yang begitu besar itu? Dan yang tertinggi kasih itu adalah darah Kristus, bukan hujan dan panas. Dan ini menunjukkan wahyu umum yang dinikmati semua orang. Untuk menyatakan supaya mereka datang mencari Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Kamu cari Tuhan yang di atas segala Tuhan yang kamu pikirkan. Allah di atas segala Allah itu. Carilah Allah yang begitu baik ini. Bapa yang baik itu. Dan kamu akan bertemu dengan sang anak. Dan bagaimana saya bisa bertemu dengan Bapa? Saudara, kita semua anak-anaknya yang berseru, memproklamirkan dan memberitakan kasih Bapa itu. Baru orang akan tahu. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, menerbitkan matahari, menurunkan hujan. Matahari jahat baik, hujan baik jahat. Kenapa hujan baik dulu hujan jahat? Matahari jahat baik. Saudara, penafsir Alkitab banyak yang berdebat tentang hal ini. Wow, bagaimana gitu. Tetapi hanya satu. Saudara, bukan penting yang menerima, tapi penting berkatnya. Kita berdebatnya begini. Oh ya, matahari jahat dulu, hujan baik dulu. Oh, jadi hujan itu baik dulu. Bukan itu maksudnya, saudara. Bukan itu, saudara. Hujan dan matahari, terbitnya matahari dan sinar semua itu adalah kasih Tuhan yang nyata, yang dicurahkan, baik untuk orang baik atau orang jahat, dan Tuhan tidak memilih kasih. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan ini, matahari bagi orang jahat dan orang baik, saudara, artinya apa?
Matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan kemudian hujan bagi orang baik dan orang jahat. Artinya tidak pilih kasih. Sempurna. Jadi kalau ada kesialan menimpa orang sana, orang Kristen pun bisa menimpa kesialan, bisa. Jadi jangan orang berdoa seperti ini ada kesaksian. Aduh, kemarin saya untung ya, kenapa? Nggak jadi naik pesawat terbang. Kenapa pesawat terbangnya akhirnya kecelakaan, masuk ke laut. Aduh, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Saya ini penjahat yang luar biasa, diberkati Tuhan. Dia bersaksi seperti itu. Sedangkan yang masuk ke laut itu pendeta semua. Haleluya atau halelupa ini? Jadi penjahatnya sekarang diberkati Tuhan karena dia dan temannya nggak jadi naik pesawat itu. Oh, diberkati. Terus yang di sana, karena ada rombongan pendeta-pendeta, ada para majelis sana, mati semua. Dia dipimpin Tuhan, dia diberi jalan Tuhan. Itu jalan setan gitu. Semua pendeta yang mati jalan setan. Saudara, berarti saudara, di dalam kesaksian gereja-gereja terjadi diskriminasi, bukan mengasihi sesama. Kita menjadi orang pendiskriminasi dalam kesaksian kita. Dan itu ada di gereja di mana-mana. Dengerin saksi-saksi semuanya. Mereka mendiskriminasi. Wah, saya diberkati Tuhan lebih saya. Dan semua yang tidak diberkati gimana? Yang tidak dijawab doanya bagaimana? Sudah diskriminasi. Jadi orang diberkati kayak saya, pasti. Nah, disinilah yang membuat kita jatuh dalam dosa legalisme, dosa ritual, dan dosa-dosa normalis, norma-norma yang dibuat oleh kita sendiri. Dan ini sama dengan orang-orang bangsa Israel, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi, membuat hal seperti ini, saudara. Ya, 46. Coba perhatikan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, nah sekarang kita lihat sesama itu siapa? Oh, sesama, Pak. Ya, orang mengasihi saya, sesama saya. Ya, saya mengasihi dia. Orang benci saya benci dia. Dia kasih saya kasih dia. Dia baik dengan saya baik dengan dia. Kalau dia jahat dengan saya akan jahat dengan dia. Nah, kita lihat Cicero. Ya. Nah, perhatikan, saudara. Ini seorang sastrawan Yunani yang terkenal sekali. Dia mengatakan ini, jangan menyakiti siapapun kecuali kamu disakiti terlebih dulu. Ya, saya nggak pernah nyakiti kamu ya. Saya mungkin ada petik, saya baik-baik dengan kamu. Kamu nyakiti saya. Oh, pengen tahu saya kamu. Jadi semakin orang itu kedudukan semakin tinggi, dia semakin gampang menyakiti, semakin berkuasa, dia semakin mudah menembak dengan amarah-amarah itu. Nah, saudara, kita lihat contoh yang kedua. Uskup Agung Kramer, kebalikan dengan Cicero. Apa yang dikatakan oleh dia? Kalau ada orang yang mau membuat dia menjadi temannya, lakukan hal yang jahat kepada dia. Kenapa? Saudara, karena orang jahat kepada Cicero, dia ubahkan menjadi temannya semua. Dan sebaliknya, kalau kamu ingin menguji dia teman sejati atau bukan, berlakulah, contohnya apa? Jangan dibantu. Biarin aja. Jadi musuhmu. Jadi benci kamu. Saudara, Uskup Agung Kramer itu indah sekali kehidupannya. Ya, ini pada zaman-zaman dekat dengan Puritan. Ya, terus kita lihat, semua agama mengatakan sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang menyayangi dia. Ini agama-agama, saudara. Jadi Allah itu menjadi Allah apa? Yang diskriminasi, saudara. Kamu sayang saya, aku sayang kamu. Kamu benci saya. Itu Allah mereka. Ada di ajaran-ajaran mereka. Allah akan menjadi sangat mengasihi dan penyayang asal kamu menyayangi aku. Syaratnya itu. Kekristenan kebalik, musuhilah. Pada saat aku menjadi musuh Allah, pada saat aku menjauh dari kamu, aku tidak bisa berbuat apa pada saat aku mati, aku memberontak, engkau mengasihi aku. Itu Alkitab. Itu iman Kristen. Tapi agama enggak. Ini yang saya tulisin. Nah, saudara perhatikan di sini. Jangan menjahati atau mengasihi kalau kita tidak mau dijahati. Dan itu semua
orang-orang suci mereka mengatakan ini. Kalau kamu nggak jahiti saya nggak jahiti kamu. Kalau kamu kasih saya kasih kamu. Jadi artinya apa? Semua bergantung pada orang. Baik dan jahatnya saya bergantung orang. Yesus mengatakan, bila engkau ingin sekali engkau diperlakukan yang menurut kamu yang baik, lakukan untuk orang lain. Jadi agama lain menunggu kamu. Lakukan dulu. Inisiatif proaktif dalam kasih. Dan tidak ada orang mengajar seperti Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada satu orang berkata, kasihlah musuhmu. Dalam sejarah, nggak ada, saudara. Dan sampai orang yang suci, yang berasal dari Tibet, berasal dari India semua, tidak ada yang bisa ngajarin. Mereka hanya bisa berdiam, tidak membalas. Titik. Dan itu tertinggi dari hikmat mereka. Dan itu pun dari Tuhan Yesus. Teori itu, ahimsa. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajar itu. Jadi Tuhan Yesus mengajar begitu indah, diambil, kamu hanya sampai batas horizontal, tidak tembus vertikal. Kenapa? Karena kamu manusia, tidak bisa tembus hati Allah yang sempurna. Tapi kita orang percaya, tembus hati Allah. Saudara, berdiam tidak membalas, dan itulah kemenangan. Tuhan Yesus mengatakan, kemenangan sejati adalah kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ini kekuatan yang luar biasa. Berbuatlah baik, kasihilah kepada orang berbuat kasih kepadamu, itu adalah ajaran-ajaran semua di luar. Dan hanya Kristus yang mengajarkan kasihilah musuh. Perjanjian lama pun tidak mampu mengajar ini. Sebenarnya ada semua. Di dalam ayat-ayat Yesaya ada semua. Tetapi tidak ada satu nabi yang bisa mengeluarkan kekuatan kasihilah musuhmu. Enggak ada, saudara, kecuali Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia mengajarkan? Dia langsung mempraktekkan dan dia telan semuanya, dan perkataan dia, pengampunan itu adalah kasih. Apa bedanya kasih dan pengampunan? Apa bedanya kasih, pengampunan dengan kekudusan? Saudara, yang bisa membongkar ini semua itu hanya kaum Puritan. Dalam sejarah perjalanan, saudara, banyak orang Indonesia senang doktrinal, tapi nggak pernah sampai ke dalam inti kekudusan Allah. Saya sudah lihat teman-teman saya yang doktrinnya hebat-hebat, debat semuanya, nggak pernah nyampe ke hati Kristus yang begitu indah, nggak pernah membongkar ini. Mereka berdebat soal keselamatan, soal putar-putar aja, tapi mereka tidak pernah memikir seperti kaum Puritan. Jonathan Edwards mengatakan, semua yang berkaitan dengan di dalam, semua menunjukkan pada kasih Allah yang kekudusan Allah yang eksklusif. Dan semua yang keluar dari Allah ada menunjukkan kasihnya. Dan itu Edwards. Dan diteruskan pada John Owen semua. Sebelumnya tidak ada yang membongkar ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada suatu kekuatan yang luar biasa dari diri kita yang keluar. Dan, saudara, waktu seseorang mau mengasihi, kamu harus holy dulu. Holiness mendahului kasih. Kasihlah musuhmu karena kamu sudah beres dalam dosa. Dan tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada perzinahan, tidak ada semua. Dan beres 5 antitesis itu, baru kamu berhasil mengasihi musuhmu. Jadi 5 antitesis itu yang sudah digarap oleh Tuhan Yesus, digenapi Tuhan Yesus, barulah kamu akan memuncak, baru bisa melakukan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kamu masih mikir berzina, kamu masih mencuri, kalau masih mikir menghina orang lain, tidak mungkin kamu bisa mengasihi, saudara. Karena kasih menunjukkan satu kesempurnaan. Kasih berasal dari Allah. Kasih, wah, saudara, itu ada catatan saya yang banyak, tidak mungkin saya khotbahkan di sini. Dari manakah kasih? Saudara, itu dari Bapa. Dan seluruh motivasi Allah mengasihi manusia adalah kasih yang terdalam. Dan dia memberikan melalui anaknya. Kasih berasal dari Allah. Dan semua yang berasal dari Allah adalah sempurna, kudus, adil, benar. Dan semua menjadi satu. Dan tidak mungkin kasih itu bisa dipermainkan. Tidak ada, saudara. Kasih itu tulus.
kasih itu banyak mengalahkan, menutupi dosa-dosa manusia. Orang yang berbuat kasih banyak mendapatkan pengampunan banyak sekali. Jadi artinya begini, kalau saya mendapat pengampunan, saya dikuduskan oleh Tuhan, maka kasih saya, hati saya akan berbuat kebaikan-kebaikan yang mengalir sesuai dengan pengampunan Tuhan. Semakin dalam Tuhan mengampuni saya, semakin tahu saya siapa ke diri saya semakin meluber kasih saya. Buah daripada keselamatan, buah Roh Kudus itu mengalir dengan indah luar biasa sekali. Dan semakin kamu sulit mengasihi, artinya kamu sulit mengampuni. Di manakah kita bisa melatih ini? Kasih, kesucian, dan pengampunan. Di keluargamu, di anakmu, istri, suami, mama, papa. Jangan lihat orang lain dulu. Sesamamu yang paling dekat adalah hormatilah orang tuamu. Saudara, tidak mungkin gereja tidak memperhatikan orang tua. Begitu banyak orang tua yang karena perang, karena sakit penyakit semuanya, berdiam semua. Akhirnya di situ orang-orang percaya mengambil orang-orang penderitaan ini. Dan dibentuklah panti jompo, panti asuhan semua. Dan itu semua berasal dari iman Kristen semua. PMI itu berasal dari iman Kristen. PBB dari iman Kristen. Dan semua yang berkaitan kemanusiaan, semua berasal dari benih Kristus. Saudara baca bukunya James Kennedy, jika Kristus tidak dilahirkan, dan dia buktikan semuanya, dan jelas, hanya satu motivasi Tuhan, kasih, yang sempurna abadi, yang tanpa embel-embel. Dan hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita akan memuji pujian Ku Datang Tuhan. Kita persiapkan hati kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait 1 dan bait kedua. Saya akan bicara tentang persyaratan perjamuan kudus. Dengar suara memanggil dirimu, diriku, darah kau berikan padaku, bukit Golgota. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hatiku di dalam darah. Musik tetap berjalan. Kita sudah mendengar kasih Allah yang begitu dalam, tulus, ikhlas, bukan melihat karena siapakah diri kita, bukan karena kita melebihi siapapun. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan bukan karena dirinya. Bahkan bangsa Israel bangsa yang paling lemah, kekuatannya tidak sebanding dengan bangsa lain dengan kekuatan militer, persenjataan intelektual. Tetapi Tuhan berkata, akulah Allahmu, engkaulah umatku. Tuhan mengikat perjanjian, dan Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi bapak bangsa-bangsa yang menguasai segala bangsa, baik di dalam pengetahuan, di dalam seluruh luas segi kehidupan semuanya. Dan sudah lewat 4.000 tahun, bangsa yang dikasih Tuhan itu akhirnya membuang Tuhan, menolak dan menghujat Tuhan. Dan sampai hari ini Kristus tidak diterima oleh mereka. Sungguh Tuhan, jika bukan karena Engkau memiliki kasih yang melebihi daripada dosa dan maut, kasih-Mu yang tidak memandang pada bangsa Israel seperti ini, dan Kau nyatakan itu dalam Kristus yang ditolak oleh mereka,
dan sekarang dibagikan bagi kami. Dan Tuhan juga menantikan bangsa Israel yang sama dengan kami. Barang siapa yang berkata, Tuhan, aku sudah mempercayai Engkau dari sejak aku percaya karena Engkau, baik dari keluarga yang kami kenal, baik dari teman-teman, baik dari gereja, baik dari siapapun, Engkau sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamatmu. Maka hari ini, jika Engkau sudah dibaptis dan sudah menerima baptisan kudus, siapapun Engkau dari gereja manapun, dengan pengakuan iman yang sama, Engkau berhak mengambil perjamuan ini untuk memperingati satu kekuatan yang membelenggu seluruh umat manusia dalam dosa dan kegelapan, dan menuju pada maut, kematian, dan hukuman yang sangat mengerikan, neraka. Terpisah dari Tuhan, bukan cuma 1-2 tahun, 100 tahun, tapi selama-lamanya. Bukalah hatimu, katakan pada Tuhan, Tuhan, kami menerima seluruh pengampunan, penebusan, dan kami melihat dosa-dosa kami yang sangat mengerikan, yang tidak mungkin bisa diterima jika tanpa darah Yesus. Dan kami yang bejat, yang kotor, yang jijik ini, Engkau jadikan terang yang mulia, emas yang murni, batu berlian yang sangat indah di hadapan-Mu. Kami dulu menjisikkan seperti ulat, tapi Engkau memakai kami, Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hari ini kami siapkan hati kami. Biarlah Tuhan, kami mohon tuntunan daripada Roh Tuhan, supaya kami bisa mengerti, dan bukan hanya memperingati, kami betul-betul mengimani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami, dan jika ada dosa yang masih mengusik dalam diri kami, Tuhan, kami mohon ampun supaya dosa ini betul-betul kami lepaskan dengan kekuatan anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali.